Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Nasution dengan NIM 2107309. Itu akan membahas tentang tugas statistik atau tugas besar tentang review poster penelitian Expo yang dilaksanakan di audit UNP. Pertama yaitu di penelitian pertama ini kita lihat tentang pelatihan produksi dan editing video berbasis aplikasi VN bagi guru SLB Negeri 1 Lubuk Sikaping dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop menunjukkan hasil yang signifikan. Dilihat dari hasil pre-test dan post-test. Yang sebelum dilakukannya seminar dan workshop, nilai minimal peserta itu ada 0 dan nilai maksimalnya 60. Setelah dilakukan seminar dan workshop, maka diraih nilai pre-test audiens sebesar post-testnya rata-ratanya 92,5 dengan nilai minimal 70 dan maksimalnya 100. Dapat kita lihat di sini contohnya inisial TO nilai pretestnya 60 dan setelah dilakukan post test nilainya 100. Begitu juga inisial RK nilai pretestnya 60 dan post testnya 100. Nah, kita lihat tadi nilai minimal pretest itu 0 setelah diadakannya seminar dan workshop, maka dia dapatkan hasil 70 pada hasil post test berikutnya. Jadi kita lihat di sini nilainya sangat terpenuhi indikatornya. Baik, kita lanjut ke poster selanjutnya, yaitu tentang penelitian pengalaman wisata dari beberapa responden mengenai sedikitnya jumlah penginapan yang mengusung konsep syariah di Sumatera Barat hanya 28%. Populasi dan sampel penelitian ini diambil sebanyak 400 responden yang berkunjung ke hotel karena hotel di Sumatera Barat. Metode sampelnya itu menggunakan kenyamanan kuesioner dengan struktural equating modeling atau SN menggunakan PLS dan diraih hasil responden relatif berimbang antara laki-laki 42,8% dan perempuan 57,2%. Hasil survei ini memberikan informasi bahwa belum banyak penginapan yang menyediakan fasilitas bayi yang menggunakan konsep syariah di Sumatera Barat. Jadi kita lanjut ke poster selanjutnya. Di sini kita lihat tentang pelatihan menulis tindakan penelitian, tindakan kelas untuk meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis ilmiah, meningkatkan kemampuan guru kompetensi profesional melalui karya tulis ilmiah pendidikan dengan metode sosialisasi, pelatihan, implementasi, teknologi, mentor, dan validasi. Kita lihat di sini ada jumlahnya menaik data sebelumnya naik aja kita lebih tinggi hasilnya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tentang pengembangan perangkat pembelajaran MTK SD berbasis STEM dan AI dan dukungan aplikasi Colette guna meningkatkan keterampilan komputasional siswa di sekolah dasar. Metode penelitiannya yaitu Remor dan Overlockman R&D dengan model plot. Hasil penelitiannya menunjukkan perangkat yang dikembangkan baik dengan rata-rata presentasi penilaian modul handout LKPD dan SCP masing-masing sebesar 84,58% dan 82,20% dan 84,75%, 80 dan 68%. Berangkat juga dinilai praktis berdasarkan angket dengan nilai rata-rata 82,7% dan nilai efektif berdasarkan pretest dan post-test sebesar 26,2 poin dengan indeks and gain sebesar 0,64 berada pada kriteria sedang. Ini kita lihat dari pretestnya. Pretestnya maksimum skor 87,5 dan setelah diadakan post-test menjadi 100 dan untuk minimum skornya dari pretestnya cuma 12,5 menjadi 25. Jadi mengalami peningkatan. Baik, kita lanjut ke poster selanjutnya, yaitu tentang fenomena penuaan penduduk dan pola permainan antara generasi merancang program perlindungan lansia.
Di sini kita lihat penelitian merancang program perlindungan lansia dengan mengidentifikasi dahulu pola transfer antara generasi yang berhubungan dengan tingkat kerentanan lansia secara ekonomi dan sosial. Dengan metode yang digunakan, data sekunder bersumber dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia IFLS dan tahun 2000 sampai tahun 2014. Itunya negatif Probir. Kita lihat di sini datanya dari tahun 2010 naik dari 760 menjadi 9, 10, dan 1250, 14,60, 1660, 1830, 1990 naik ya. Dan kita lihat di sini untuk datanya seperti inilah untuk peningkatannya. Baik, selanjutnya kita lihat tentang pengembangan model pembelajaran Kanji berbasis proyek dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip di classroom menggunakan media daring Kanosi. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan model pembelajaran inovatif yang meningkatkan pemahaman dan penguasaan kanji siswa dengan fokus pada keterampilan membaca dan menulis. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan R&D yang mengikuti proses sistematis pretest dan post-test. Kita lihat datanya pada saat pretest dan saat sudah post-test. Dari yang data sebelumnya diujikan pretest rendah dan hasil buruknya sangat tinggi kontrolnya. Dan setelah dilakukan post test, hasilnya eksperimennya bagus dan untuk kontrolnya kelas kontrol ada berkurang ya. Jadi di kesimpulan untuk melakukan setelah dilakukan tes post test tersebut ada peningkatan. Saya lanjut ke proses selanjutnya tentang bertujuan penelitiannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang budidaya atau efek dan manfaat galo-galo lebah madu untuk kesehatan di kelompok petani muda Trisula. Metode yang digunakan pertama itu memberikan konseling, kemudian prates dan pasca tes serta pendampingan. Setelah melakukan peningkatan pengetahuan anggota cukup signifikan dari 80,6% yang berpengaruh rendah 30,3%. Ini kita lihat di sini datanya. Untuk pretestnya yang paling rendah itu 25 dan untuk paling high-nya 6. Total 1. Persennya ini 80,6 dan 19,4 dan 100. Nah, setelah post test kita lihat mengalami frekuensinya 3 dan untuk yang paling rendah high-nya 28 dan untuk total 31 untuk persen kenaikannya 97 dan yang untuk high-nya 90,3 dan total 100. Cukup signifikan. Baik, kita lanjut ke proses selanjutnya itu tentang pelatihan fotografi sebagai upaya melestarikan keanekaragaman hayati di negara Kasam. Itu melibatkan penduduk setempat dan presiden sekalier menggunakan smartphone dengan membuat promosi di media sosial. Itu kita lihat di sini untuk persentasenya ada yang menggunakan sebelumnya hanya yang bagus pengambilannya sekitar 25 orang dan setelah dilakukan pelatihan alami peningkatan sekitar 39 orang. Dan untuk yang bagian goodnya atau menengah itu setelah sebelum dilakukan pelatihan hanya sekitar segini 60 dan untuk yang goodnya mengalami peningkatan jadi 60 dan yang untuk kelasnya yang desa-desa saja tidak ada mengalami peningkatan tetapi dia lari menjadi bagus dan yang paling buruk telah menurun. Jadi hasilnya setelah dilakukan pelatihan mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yaitu tentang penelitian yang bertujuan untuk melihat efektivitas penggunaan GeoGebra dalam meningkatkan literasi numerasi siswa sekolah dasar. Penelitian kuantitatif dijelaskan secara deskriptif. Subjek penelitian 66 orang guru sekolah dasar segi Kecamatan Sasak, Pasisia, Kabupaten Sumatera Barat. Dan hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan
Gebra efektif dalam meningkatkan literasi siswa berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor angket sebesar 3,3 yang berada di kriteria sangat efektif. Ini dapat terlihat. Untuk proses selanjutnya, kita itu yang membahas tentang penelitian bagaimana informasi non keuangan dan data dan pribadi dapat menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan pasar yang lebih adil dan lebih terinformasi. Estimasi model regresi data panel model 1 dan model 2 menunjukkan arah negatif CSR terhadap asimetri informasi, tetapi secara statistik tidak memiliki hubungan yang signifikan. Temuan kedua penelitian tersebut juga membuktikan bahwa informasi privat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap asimetri informasi. Ini sudah terlihat CSR meningkat, tapi tidak dengan fakta selanjutnya. Dan segitu, hanya segitu yang saya dapat tampilkan atau presentasikan mengenai brosur poster-poster yang saya dokumentasikan pada saat itu. Apabila ada salah satu kalimat yang janggal, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.